Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali diskusikan tentang TOEFL structure, yaitu skills yang kedua. Temannya adalah be careful of object of prepositions, ya. Hati-hati dengan object of prepositions, oke? Nah, pertanyaan yang pertama teman-teman, apa itu object of prepositions, ya? What is object of prepositions? Nah, jadi teman-teman, object of prepositions itu adalah kata atau kata ganti gitu ya. Sebuah kata benda atau kata ganti that comes after a preposition, yang terletak setelah preposition. Nah, jadi sebuah kata benda atau kata ganti itu didahului oleh preposition atau kata depan. Nah, misal atau contoh daripada kata depan itu kan teman-teman bisa misalnya in, at, of, to, by, behind, on, etc. Ya, banyak ya. There are a lot of prepositions in English, of course ya. Nah, ini contohnya saja. Nah, di mana jika ada sebuah kata atau kata benda atau kata ganti maksudnya yang didahului oleh prepositions, maka itu akan menjadi yang namanya prepositional phrase. Kelompok kata yang didahului oleh preposition, ya. Itu yang disebut dengan prepositional phrase, oke? Nah, itu dia ya. Jadi if a word or a phrase is an object or preposition, it is not the subject. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya. Jika sebuah kata atau sebuah kelompok kata itu didahului oleh preposition, itu namanya object of preposition. Nah, ingat ya, di sini saya buat besar-besar dan saya buat dia warna kuning ya, artinya ini adalah warning ya. Hati-hati bahwa object of prepositions tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Oke? It is not the subject of the sentence, ya. Good. Teman-teman, sebelum kita lanjut ya, seperti biasanya kami sangat berharap ya, atau saya sangat berharap supaya silakan di-like dulu ya, kemudian di-share kepada teman-temannya supaya lebih bermanfaat, kemudian di-subscribe ya, supaya kami lebih termotivasi untuk membuat video pembelajaran TOEFL yang lebih bagus untuk kedepannya. Supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru, silakan di tab tombol loncengnya ya. Baik, bagi yang sudah subscribe ya saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lihat ya diskusinya. Here is the first example ya. Here is the first example. Ini contoh yang pertama teman-teman ya. After his exam, blah 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 will take a trip by boat. Nah, jadi teman-teman, pada video pembelajaran skills yang pertama, di situ saya sudah jelaskan bahwasanya untuk menganalisa sebuah kalimat, maka kita upayakan mencari predikatnya dulu ya. Ini teman-teman ya, trik jitunya di situ ya. Trik jitunya di situ. Nah, cari dahulu predikat daripada kalimatnya. Nah, apa sajakah yang bisa menempati posisi predikat kalimat? Itu saya sudah jelaskan pada video skills 1 ya. Jika Anda belum menonton video itu, silakan ditonton kembali ya. Nah, jadi teman-teman di sini bahwa predikat daripada kalimat ini adalah will take ya. Will take. Apa alasannya? Di sini ada modal, kemudian diikuti oleh main verb ya. Modal auxiliary diikuti oleh main verb. Nah, ini predikatnya. Sebelum predikat itu kan teman-teman kita butuh yang namanya subjek. Apa alasannya? Karena pola kalimat itu adalah subject plus predicate plus object or complement. Nah, jadi sebelum predikat itu kan ada subjek gitu ya. Nah, berarti sekarang kita di sini mencari apa? Kita mencari subjek kalimatnya ya. Oke, coba kita lihat teman-teman. Nah, apakah ini subjek kalimatnya? Ternyata bukan. Apa alasannya? Karena di sini ada after. After itu merupakan jenis daripada preposition. Nah, jadi his name ini adalah object of preposition daripada after. Sehingga karena ini adalah object of preposition, ini tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Begitu teman-teman. Oke?
berarti kita masih butuh di sini yang namanya subjek. Nah, sekarang coba kita lihat kemari. Ya, di sini juga ada both yang didahului oleh by. Ya, tidak mungkin teman-teman ya, karena subjek itu pasti sebelum predikat. Kalau setelah predikat itu namanya objek atau preposition. Ya, tapi tidak masalah. Ini hanya sekedar untuk melihat bentuk-bentuk daripada object of preposition ya. Apa alasannya ini sebagai object of preposition? Karena sebelumnya ada preposition by. Oke? Nah, baik teman-teman. Nah, jadi supaya kalimat ini benar, maka ini tadi ya yang saya katakan tidak bisa berfungsi sebagai subjek ya. Oke, berarti supaya benar kita harus masukkan subjeknya teman-teman ya. Nah, misalnya adalah Tom ya. Atau terserah Anda ya. Terserah Anda subjeknya siapa yang Anda buat ya. Apakah misalnya Charlie atau Richard atau ya siapapun terserah Anda gitu ya. Oke, nah jadi teman-teman di sini sudah lengkap ya. Minimal kalimat itu kan ada unsur subjek, ada unsur predikat ya. Selebihnya itu ya terserah mau apapun dibuatnya. Yang penting sudah ada subjek, ada predikat, udah aman. Itu adalah kalimat yang benar. Oke? Good. Nah, di sini teman-teman ada exercise ya. Ada exercise. Ini soal TOEFL ya seperti ini. With his friend blah 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 found the movie theater. Oke. A has, B he, C later, D when. Yang mana teman-teman kira-kira jawabannya? Silakan ditebak. Oke. Iya, B ya. Kenapa teman-teman? Nah, karena di sini sudah ada found. Found itu kan menemukan. Itu merupakan main verb. Berarti sebelumnya kita butuh ya, ini predikat berarti sebelumnya kita butuh subjek. Pertanyaannya, apakah ini bisa sebagai subjek? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ada with. With itu adalah preposition ya. Jadi ini adalah object of preposition. Nah, yang memenuhi syarat di sini sebagai subjek adalah he. Oke? He. Itu alasannya teman-teman ya. Oke, very good. Let's go on. Ya. Ini silakan dibaca teman-teman ya. Tetapi ini saya sudah jelaskan ya. Good. Nah, jadi teman-teman, ini adalah skills yang keduanya. Object of prepositions adalah ya prepositions followed by a noun or a pronoun ya. Kata depan yang diikuti oleh kata benda atau kata ganti. If a word is an object of preposition, it is not the subject of the sentence. Nah, jadi jelas teman-teman ya. Jika sebuah kata benda atau sebuah kata ganti merupakan object of preposition, itu bukanlah subjek daripada kalimatnya. Good. Let's go on ya, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman saya kasih beberapa contoh-contoh daripada preposition ya. Tentunya ini belum lengkap ya. Kamu boleh melengkapi ini by googling ya. Silakan googling teman-teman untuk melengkapi ini. Ini saya kasih contoh-contohnya saja. Oke, misalnya prepositions of time, kata depan yang berkaitan dengan waktu ini ya. Oke, lanjut. Kemudian misalnya prepositions of place and direction yang berkaitan dengan tempat atau arah ya. Nah, ini dia semuanya. Oke. Good, lanjut. Prepositions of agents of things ya. Agents, pelaku ya. Atau benda. Ini contohnya ya. Oke, misalnya phrasal prepositions ya. Phrasal prepositions. Kata depan yang berpasang-pasangan. Misalnya along pasangannya with, apart pasangannya from, because pasangannya of, by means pasangannya of, according to, in front of, contrary to, in spite of, on account of, in reference to, in addition to, in regard to, instead of, on top of, out of, with regard to, dan sebagainya. Oke. Nah, itu contoh-contoh daripada preposition teman-teman. Nah, sekarang teman-teman untuk menguji pemahaman kalian ya, di sini saya buat contoh-contoh ya, more examples indicative the sentences are correct or incorrect ya. Nyatakan apakah kalimat-kalimat ini benar atau salah.
Oke, coba teman-teman, apakah kalian sudah paham atau belum? Coba let's try to analyze all of these exercises. Okay, number one, the name of the baby in the crib is Jack. Nah, yang pertama teman-teman langkahnya kita cari apanya? Ya, kita cari dulu predikatnya. Mana predikatnya? Oke, predikatnya adalah to be, ya, is. Mana subjeknya? Apakah di sini ada subjek? Ya, sebelum predikat ini. Iya, the name, ya, ini subjeknya. Kata bendanya ini ya, karena subjek itu adalah kata benda sama dengan objek. Objek juga kata benda ya. Nah, sedangkan ini teman-teman apa? Ada of, berarti object of preposition ya. Nah, yang ini juga adalah object of preposition karena di sini ada in, oke? Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah ada predikat? Yes. Apakah sudah ada subjek? Yes. So, this sentence is correct, okay? Yeah, very good. Exercise number 2. By the next meeting of the class, need to turn in the papers. Nah, coba teman-teman kita cari apakah di sini ada predikat? Iya, need ya, main verb. Oke, main verb. Apakah ada subjek? Kita cari sebelumnya ya. Oke, ternyata ini bukan subjek. Ingat teman-teman ya, dalam kajian TOEFL kalau double lines garis 2 itu predikat, garis 1 adalah subjek ya. Itu simbolnya. Nah, ini bukan subjek, tetapi apa? Object of preposition karena di sini ada by. By itu adalah preposition. Bagaimana dengan ini? Ya, jelas sekali ya. Object of preposition. Oke, masih ada? Oh iya, missing subject ya, missing subject. Enggak ada subjeknya di sini. Karena sebelumnya adalah object of preposition. Oke, berarti kalimat ini adalah incorrect ya. Nah, jadi teman-teman supaya benar gimana caranya? Kita tambahkan apa? Subjek sebelum predicate ya. Dalam hal ini predicate-nya adalah main verb. Jadi ada predicate, di sini sudah ada predicate, di sini ada subject. Nah, benarlah kalimat itu. Oke? Very good. Number 3, the directions to the exercise on page 20 unclear. Oke, teman-teman. Apakah di sini ada predikat? Ingat, predikat itu adalah to be auxiliaries, main verb atau modal auxiliary. Oke, ternyata missing predicate. Di sini tidak ada predikat ya, tidak ada verb di sini, nggak ada kata kerja. Artinya tidak ada to be, tidak ada main verb, tidak ada auxiliary, moral auxiliaries ya, tidak ada. Oke, kalau begitu ini incorrect ya, tidak benar. Oke, yang ada apa? Subjek, sedangkan ini adalah object of preposition, object of preposition. Oke, predikatnya tidak ada. Nah, kita buat predikatnya all unclear ya. Ini predikatnya misalnya, oke? Very good. Number 4. Because of the heavy rain throughout the night, the walkways are muddy. Oke, teman-teman, di sini ada koma, berarti ini dua kalimat ya, dua kalimat. Oke, because of the heavy rain throughout the night, ini sudah because of itu diikuti oleh phrase. Ini sudah benar ya. Oke, sudah benar dia. Sekarang kita lihat kalimat keduanya ya. Oke, this is the predicate. Oke, this is the subject. Subjeknya jamak ya, walkways. Oke, ada s di sini, cocok dengan predicate are. Tapi kalau is tidak cocok ya. Oke, karena di sini are berarti sudah cocok. Ada predicate, ada subjek. Subjek sesuai dengan predikatnya, yaitu subjek jamak, predikatnya jamak. Kalau umpamanya ini the walkway, s-nya dibuang, berarti subjek tunggal. Predikatnya juga tunggal, berarti are berubah jadi is. Seperti itu teman-teman. So this sentence is correct. Yes. Number 5 guys. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Oke, coba kita analisa. Oke, di sini ada predikat ya, garis 2, eat ya, main verb. Sebelumnya apakah ada predikat? Sebelumnya apakah ada subjek ya? Predikatnya kan ini ya. Oke, ternyata ini bukan bukan subjek ya. This is
object of preposition. Apa buktinya? Karena di sini ada preposition during, yaitu preposition of time, ya. Preposition of time. Oke, sedangkan ini juga adalah object of preposition, tetapi kan ini tidak mungkin bisa sebagai subjek. Kenapa? Karena subjek itu sebelum predikat, ya. Okay, so this sentence is missing subject. Yeah, there is no any subject of the sentence. Okay, so this is incorrect. Nah, jadi supaya benar, tinggal tambahkan subjeknya doang di sini ya. Misalnya we or they. Okay, ya, memang harus subjek jamak karena di sini it ya tidak ada s. Okay, berarti verbnya adalah plural ya, jamak. Makanya subjeknya adalah jamak. Tapi kalau misalnya ini ada s ya, it's, berarti di sini harus subjek tunggal. Misalnya apa? He, she, atau it gitu ya. Okay, let's go on. So far so good ya. Number 6. In the morning after the concert was tired. Okay. Ayo teman-teman kembali ya. Kita lihat dia predikatnya. Langsung cari predikatnya. Oke, was ya, was adalah predicate karena dia adalah to be ya, to be yang kedua. Sedangkan ini adalah object of preposition, ada in. Ini juga adalah object of preposition, ada after. After dan in adalah preposition. Berarti kalimat ini tidak mempunyai subject or missing subject. So this is incorrect. Nah, supaya benar tinggal tambahkan subjeknya. Misalnya he or she was tired, atau I juga boleh, misalnya I was tired gitu ya, karena predikatnya tunggal ya. Okay, number 7 guys ya. In the summer the trip to the mountains is our favorite trip. Okay, mana predikatnya? Is. Kita cari apakah di sini ada subjek. Okay, ini adalah object of preposition. Oke, ini subjek karena sebelumnya tidak ada preposition. Ini adalah object of preposition, sudah ada predikat, ada subjek, berarti this is correct. Oke, very good. Gampang teman-teman ya. Jadi menjawab soal TOEFL structure kalau bisa jangan diartikan teman-teman ya, itu akan menghabiskan waktu ya, itu berkali-kali saya ingatkan. Oke, cukup lihat bentuk-bentuknya saja. Kamu kenali apa saja predikat, ya, udah selesai itu. Kemudian tentunya kalau subjek dan objek adalah kata benda, gitu ya. Gampang, oke. Number 8. In a box of the top shelf of the cabinet in the halfway of the house. Nah, coba teman-teman kita cari apakah kalimat ini mempunyai predikat? Tidak ada ya. Coba kita lihat ini ya, satu persatu kita analisa. Object of preposition ada in, ada on, ada of, ada in, ada of. Ini semuanya adalah object of preposition. Artinya apa teman-teman? Kalimat ini tidak ada subjek dan tidak ada predikat. Bayangin. Ya. Ternyata ada seperti ini ya. Tidak ada subjek dan tidak ada predikat. Kenapa? Karena semuanya adalah object of preposition. Apa buktinya? Sebelumnya ada preposition of, in, of, on, in. Oke? Nah, jadi supaya benar ya, ini incorrect ya, supaya benar tambahkan subjeknya, misalnya he put the crayon ya. Oke, di mana dia letakkan krayonnya? Di sini ya. Oke, very good. Sekarang sudah ada predikat, ada subjek, selesai ya. Oke, number 9, with her purse in her hand ran through the door ya. Coba teman-teman kembali kita perhatikan apakah ini ada predikat? Ya, ran main verb. Ini adalah object of preposition karena di sini ada with, sama ini ada in. Oke, berarti kalimat ini juga adalah object of preposition, tapi ini tidak terlalu penting bagi kita karena tidak mungkin subjeknya setelah predikat, nggak mungkin. Subjek pasti sebelum predikat. Di sini kan subject, predicate, baru di sini object atau complement. Oke. Ya, so this sentence is missing the subject. Oke, tidak ada subjeknya. Nah, kita benerin ya. Nah, misalnya tambahkan she ya. She ran through the door. Nah, jadi di sini ada predikat, di sini ada subject. Oke. The last question guys ya. At 1 o'clock in the morning, the alarm clock on the table beside the bed rang.
Oke, apakah di sini ada predikat? Kita cari teman-teman ya. Ingat predikat itu adalah to be atau main verb atau modal ya. Oke, di sini ada rang, berbunyi ya. Verb to dari ring. Ini adalah main verb. Apakah ada subjeknya? Oke, ini ada object of preposition. Object of preposition. Iya, ini subjeknya. Di sini tidak ada preposition. Oke, ini juga adalah object of preposition ya. Oke, berarti ini correct ya. Kenapa? Karena sudah ada predikat dan sudah ada subjek. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Ini juga adalah object of preposition ya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita buat trik jitunya ya supaya Anda gampang betul ya, gampang betul untuk menjawab soal yang berkaitan dengan skills yang kedua ini. Yang pertama cari predikatnya dahulu ya. Yang kedua cari subjeknya. Yang ketiga jika ada kata atau frase yang didahului oleh preposition itu adalah object of preposition. Ingat, object of preposition tidak dapat berfungsi sebagai subjek kalimat. Ya. Nah, ingat ya, ini saya ingatkan lagi. Object of preposition tidak dapat berfungsi sebagai subjek kalimat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kamu merasa ada hal-hal yang kurang difahami teman-teman ya atau yang kurang jelas ya silakan berkomentar tentunya di kolom komentar ya, di situ kita berkomunikasi, jangan sampai ada hal-hal yang mengambang begitu ya atau kurang jelas begitu ya. Nah, semuanya harus jelas. Oke, dengan senang hati saya akan berupaya untuk menjelaskan apa yang Anda tanyakan ya. Tentu sebatas kemampuan saya. Nah, kemudian jika kamu merasa ada topik tertentu, ya barangkali kamu sudah belajar TOEFL selama ini, ya ada topik tertentu TOEFL itu yang kurang kamu pahami, ya kurang Anda pahami, ya silakan juga ya minta di kolom komentar, ya silakan di chat di situ. Topiknya tentang apa, ya saya akan berusaha untuk membuat video pembelajarannya. Oke? Baik, alright guys, saya rasa cukup untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Thanks for watching and hopefully I can see you again next opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.